Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri Jantoro, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya juga akan mewawancarai Ibu Maratul Khalifah, guru kelas 4 SD Negeri 2 Kadekan, Kecamatan Ngatirjo, Kabupaten Temanggung. Baik Bu Atul, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, alhamdulillah. Seperti kesepakatan kita terdahulu, besok kita akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan membersamai Bu Atul dalam kegiatan belajar. Apakah sudah dipersiapkan semua Bu Atul? Insya Allah sudah saya persiapkan. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya Bu Atul. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau standar kompetensi apa yang ingin Ibu Atul laksanakan pada pembelajaran besok? Di sini saya akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang lalu lintas. Untuk tujuannya yang pertama adalah memahami dan menjelaskan isi teks dan makna kosakata baru dalam sebuah paragraf. Ya bagus sekali Bu Atul. Kemudian dari tujuan tersebut, apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi itu? Itu rencananya melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat menjelaskan isi teks, serta melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri atau objek suatu benda. Ada beberapa ya Bu Atul. Ya. Nah, kira-kira dari observasi besok yang spesifik yang mau diobservasi yang kegiatan apa? Melalui kegiatan yang menyimak, Pak. Kegiatan menyimak. Kenapa Ibu Atul melakukan kegiatan menyimak tersebut? Karena dengan menyimak itu nanti siswa dapat menemukan gagasan pokoknya, mengembangkan kemampuan literasinya. Iya, bagus sekali. Kemudian mungkin ada strategi lain yang sudah Ibu Atul sampaikan tadi. Mungkin ada model atau metode pembelajarannya atau indikator ketercapaiannya apa? Untuk model pembelajarannya rencana menggunakan PBL, Problem Based Learning, ya, yang sudah berdiferensiasi. Nanti ada beberapa produk yang dapat dihasilkan dari siswa. Untuk metodenya nanti siswa mengamati sebuah video, menyimak, dan berdiskusi secara kelompok. Nanti juga ada presentasinya Pak dari kelompok masing-masing kelompok ini. Ya, ada produk yang mau dihasilkan dari setiap kelompok ya. Iya. Oke. Mungkin dari pembelajaran yang akan kita laksanakan besok, adakah kendala-kendala yang mungkin akan terjadi Bu Atul? Mungkin kendalanya untuk pembagian kelompoknya ya, kan masih anak-anak, jadi mereka itu kalau tidak dipisah itu akan berkelompok sesuai dengan gengnya atau bestinya, Pak. Jadi nanti saya akan membagi kelompok berdasarkan hobi mereka. Jadi mereka yang hobinya sama akan saya gabungkan dengan yang hobinya sama, sehingga memudahkan mereka dalam menghasilkan suatu karya nanti, Pak. Memudahkan untuk penangkapan atau pemahaman materinya. Iya, Bu Atul akan membagi kelompok-kelompok berdasarkan hobinya ya. Iya. Selain itu mungkin ada hambatan lain yang ditemui Bu Atul dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Kalau untuk hambatannya saya kira mungkin hanya itu saja Pak. Untuk strateginya saya akan memberikan gambaran pemahaman pada siswa bahwa kita itu semuanya sama, memberikan motivasi agar siswa itu tidak berteman dengan yang selevel aja atau basicnya saja. Jadi kita akan bersatu dalam kelas itu. Dari kegiatan pra-observasi ini, apa yang dapat Bu Atul dapatkan atau pelajaran apa yang didapat dari pra-observasi ini? Saya mungkin akan merencanakan pembelajaran ini sejauh mungkin sehingga dapat mengurangi kendala-kendala sehingga tujuan dari pembelajarannya dapat tercapai. Mungkin cukup sekian Bu Atul. Sebelum kita observasi besok, saya doakan semoga observasi besok berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah mengganggu waktunya.
dan sudah mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ya, sama-sama Pak. Oke, demikian observasi dari Ibu Maratul Khalifah, guru kelas 4 SD Negeri 2 Kadegan, Kecamatan Ngatirjo, Kabupaten Temanggung. Semoga bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Hari ini untuk semua ya. Adakah teman kalian yang bisa masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar di sekolah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sampai siapa yang mau berdoa? Mas Yusa, silakan teman-temannya dipimpin. Di tempat duduknya pada ibu Matra. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih Mas Yosa ya sudah menyiapkan kita berdoa pagi hari ini. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran, kita nyanyi dulu ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Semuanya hafal ya?
Ya, anak-anak perhatikan siapa di sini yang sudah bisa atau mengenal alat transportasi itu apa saja? Yang katakan siapa yang masih ada alat transportasi apa ya? Pak ketahui ada kendaraan darat. Contohnya ada apa saja? Mobil, kemudian truk, motor, sepeda ontel, yaitu alat transportasi darat. Kemudian ada apa lagi? Laut. Ya, siapa di sini yang pernah pergi ke pantai? Iya, di pantai kalian melihat alat transportasi laut. Apa namanya? Kapal. Siapa yang sudah pernah naik kapal? Belum ada, ya. Kemudian selain darat, laut ada apa lagi? Udara. Siapa yang pernah pergi ke bandara? Mbak Ciara pernah pergi ke bandara. Di bandara ada pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan alat transportasi udara, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang alat transportasi itu apa saja, ya. Yang ketiga, mengapa alat transportasi bisa berjalan? Karena apa? Kamu kok bisa tahu alat transportasinya? Ada apanya? Ada bensinnya. Ada apa lagi? Ada mesinnya. Kalau kalian pasang naik andong, ada apanya? Nggak bisa jalan andongnya? Ada kudanya, ada hewanya. Itu mengapa alat transportasi bisa berjalan, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang alat transportasi. Di sini ibu mempunyai video tentang alat transportasi. Kalian simak perhatikan, ya. Coba cek yang kalian rekam di awal sama yang ini sama tidak. Alat transportasi berarti alat untuk pengangkutan yang bisa menggunakan beragam jenis kendaraan. Macam-macam kendaraan yaitu kendaraan di darat, air, dan udara. Alat transportasi darat ini bermacam-macam. Ada banyak sekali jenisnya, mulai dari yang tradisional hingga modern. Yang bisa diangkut dengan alat transportasi ini bukan hanya barang saja, tapi manusia dan makhluk lainnya seperti hewan juga bisa loh. Yuk kita simak videonya. Macam-macam alat transportasi di darat. Sepeda motor. Sepeda motor adalah alat transportasi darat yang digerakkan dengan motor. Bahan bakarnya adalah bensin. Sepeda motor disebut sebagai kendaraan roda 2. Bajai. Siapa yang pernah naik bajai? Buat yang tinggal di wilayah Jakarta, Jakarta mungkin sudah akrab dengan bajai, ya. Bajai adalah alat transportasi darat beroda 3. Satu sopir di depan, 2 orang penumpang di belakang. Mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin dan beroda 4. Mobil menggunakan bahan bakar minyak atau bensin untuk menghidupkan mesin. Namun sekarang ini sudah mulai banyak mobil yang menggunakan bahan listrik. Bus. Bus adalah alat transportasi yang digerakkan dengan mesin. Bus bisa menampung sekitar 60 orang. Yang mengemudi namanya adalah sopir. Tempat berhentinya bus adalah terminal. Truk. Di depan bisa menampung 2 hingga 3 orang. Di belakang truk biasanya terdapat kotak besar yang bisa digunakan untuk mengangkut barang.
api bisa menampung hingga ratusan orang loh. Yang mengendarai kereta api namanya masinis. Tempat berhentinya kereta api adalah di stasiun. Sepeda. Sepeda adalah kendaraan roda 2 atau 3 yang memiliki setan, 4 duduk, dan sepasang pengayuh. Pengayuh digerakkan oleh kaki. Sepeda tidak menggunakan mesin maupun tenaga karya. Beca. Kendaraan seperti sepeda yang beroda 3 ini namanya beca. Ada satu sadel di belakang untuk pengemudi dan bagian tempat duduk penumpang terletak
di sini ibu bagi kelompok ya menggunakan stick note. Ya nanti kalian tuliskan nama kalian masing-masing di papan tulis ya. Nanti kalian membagi kelompoknya sesuai dengan hobi kalian. Di sini ada yang hobinya membaca, menulis maupun menggambar. Nanti kalian tuliskan nama kalian di dekat sini ya, kemudian ditempel. Bentar. Tempelkan nama kalian di tulisan sesuai hobi kalian masing-masing. Paham ya? Paham. Silakan di meja pertama untuk menempelkan nama kalian di papan tulis. Iya, ya, satu. Handphone nggak nempel, ya udah nggak apa-apa. Oh salah nulis kebalik Mbak Fani, jadi nggak nempel ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini sudah menuliskan nama kalian masing-masing di papan tulis. Ada yang menggambar, menulis, bercerita. Untuk yang depan sini ada kelompok menggambar, yang sebelah sana menulis, dan yang ketiga adalah bercerita. Silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Menggambar, menulis, bercerita. Ya, di sini anak-anak kita akan belajar tentang alat transportasi lagi ya. Coba dibuka buku paketnya. Di situ ada sebuah bacaan dengan judul Jauh dan Dekat. Di buku sudah ada, di papan tulis juga sudah ada ya. Simak dulu ya. Yang pertama dimulai dari doa dulu. Jauh dan dekat. Ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membuka kendaraan dengan demikian perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Paragraf berikutnya, jika ada kelompok
bertahan di udara. Kendaraan darat misalnya sepeda, truk, kereta api atau hewan seperti kuda dan unta. Pada kelompok 2, Sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai. Walaupun sudah ada jalan raya, banyak orang
Yusaya dan Naim. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang alat transportasi. 1. Darat, mobil, sepeda motor, truk, kereta api, bus, bajai, becak, pedati, delman, kereta bencana. 2. Laut, A. sampan, B. speedboat, C. kapal, D. kapal api, E. kapal feri, E. kapal selam, D. kapal jet. 3. Udara. A. Pesawat. B. Helikopter. C. Pesawat luar angkasa. D. Balon udara. Kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok 3. Kelompok bercerita. Semangat, semangat, untuk semangat, 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 Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1 berdua dulu. Kelompok 1 dulu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembabar ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Alika Sista Adelia, Zita Hayapura, Amanda Solih, dan Harapan Sazaret. Ini alat transportasi berat. Alat transportasi laut. Ini sampan, ini speedboat, ini kapal. Ini alat transportasi udara. Ini mobil, ini kereta api. Ya, tepukan untuk kelompok. Kami akan menampilkan kegiatan. Mari kita gemar menambah semangat, yes. Tepukan untuk kelompok penjaga. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok menulis ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Naura Adelia Rahmawati. Saya Abi. Saya Arya. Saya Wahyu. Darat 1. Mobil 2. Truk 3. Kereta api 4. Kereta 5. Bus. Laut 1. Speedboat 2. Perahu 3. Kapal 4. sampan. Udara 1. Pesawat 2. Helikopter 3. jet 4. balon udara. Kami akan menyampaikan yel-yel dari kelompok 2.
Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak? Yo, yang keras, senang tidak? Rasanya senang sekali. Hari ini kita melakukan alat transportasi. Yo, siapa di sini yang bisa menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini? Angkat tangan. Yo, Mbak Zika, silakan. Alat transportasi. Kesimpulannya adalah alat transportasi ada 3 jenis, yaitu darat, laut, udara. Terus apa lagi? Contohnya alat transportasi udara, mobil, truk, sepeda. Contoh alat transportasi laut, kapal, kapal, skateboard. Contoh alat transportasi udara, pesawat, helikopter, pesawat luar angkasa. Iya, pinter sekali kamu tuh Mbak Zika. Siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulannya? Ada yang tahu Mas Desa apa Mas Desa? Ada yang dapat digerakkan? Ada yang dapat digerakkan oleh makhluk hidup dan mesin. Iya, jadi ada yang bisa digerakkan oleh makhluk hidup, bisa hewan ataupun manusia. Ada yang harus digerakkan oleh mesin. Kalau digerakkan oleh mesin, kita membutuhkan apa untuk bisa berjalan, Mas Arya? Bahan bakar. Iya, pintar sekali, bahan bakar. Bahan bakar itu dapat berupa bensin ya. Kalian pernah pergi ke pom bensin? Karena kita dapat membeli bahan bakar untuk kendaraan kita berjalan. Kalau misalnya alat geraknya berupa makhluk hidup, butuh apa Mbak Aura? Butuh bahan makan. Iya, butuh bahan makanan. Contohnya kalau kita naik juga, naik ke Jati, ada kuda dan sapi yang menggerakkan makhluk hidupnya membutuhkan makan. Misalnya kita naik sepeda ontel, kita juga perlu Makan. iya makan. Kita tidak makan, kita tidak kuat untuk mengayuh sepeda ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Mana siapa di sini yang belum paham boleh bertanya. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalau tadi sudah kerja kelompok, sekarang kerjanya mandiri ya.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pendampingan individu yang kelima. Seperti kemarin yang sudah ditugaskan kepada Pak Andri di PI 4, Pak Andri mendapatkan tugas untuk mendampingi satu rekan guru dalam menyusun RPP dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. Kebetulan bersama Bu Atul ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum PI 5 ini tentu saja Pak Andri sudah melakukan rangkaian supervisi akademik bersama Bu Atul. Kemarin yang pertama percakapan pra-observasi, kemudian juga observasi pembelajaran di kelas. Sudah dilakukan Ibu? Nah, kalau sudah berarti untuk pendampingan individu 5 ini nanti jenengan berdua akan melakukan praktek supervisi akademik pada tahap pasca observasi pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, Pak Andri nanti yang harus Pak Andri lakukan bersama Bu Atul adalah berdiskusi atau berdialog pasca observasi pembelajaran. Pertama, Pak Andri menyampaikan tujuan percakapan dan menyampaikan hasil analisa data observasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya Bu Atul. Kemudian yang kedua, melakukan percakapan umpan balik. Nanti Pak Andri harus bisa menemukan area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Atul, dan nanti jangan lupa dicatat di dalam lembar pasca observasi yang itu ada di aksi nyata modul 2.3. Sudah disiapkan gitu. Kemudian melakukan percakapan perencanaan area pengembangan yang ada area pengembangan, indikator keberhasilannya apa, kemudian pendukungnya siapa saja, waktunya kapan, itu juga nanti dicatat di sana. Dan nanti itu juga dicatat di dalam rencana pengembangan diri, sama seperti tadi ditulis di rubrik yang ada yang bisa diambil pada LMS modul 2.3. Kira-kira seperti itu Pak Andri. Nah, dalam prinsip coaching nanti Pak Andri harus bisa mempraktekkan paling tidak ada 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu. Di dalamnya ada 8 kriteria. Ada tujuan ditetapkan oleh rekan, kemudian tidak menggurui dan lain sebagainya, percakapan 2 arah di mana si coach itu lebih banyak bicara, kemudian mendengar, mengulang perkataan dari rekan sejawat. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Kemudian nanti percakapan menghasilkan tindakan konkret dari teman sejawat. Kemudian tindakan konkret berasal dari teman sejawat. Dan terakhir nanti percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Kira-kira seperti itu. Sudah siap Pak Andri? Siap, Bu. Monggo, silakan. Jadi kita mulai saja ya, Bu Atul. Iya. Assalamualaikum, Bu Atul. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah tadi saya sudah membersamai Bu Atul dalam proses pembelajaran tadi ya. Iya. Sudah berjalan dengan lancar. Nah, mungkin dari Bu Atul, dari proses pembelajaran tadi ada hal-hal apa yang sudah kira-kira Ibu dapatkan? Untuk hal-hal yang saya laksanakan selama pembelajaran, saya sudah menerapkan pembelajaran dengan model PBL, problem based learning, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana sudah bekerja belajar sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut, Pak. Iya, dulu pas kita percakapan pra-observasi, Bu Atul menceritakan bahwa akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi juga dengan PBL, problem based learning itu ya. Nah, kira-kira bagaimana sudah pada saat kemarin tadi Bu Atul mengajar itu tadi sudah kira-kira berhasil atau gimana? Menurut saya pembelajaran sudah dapat berjalan, anak-anak bisa mengikuti dan senang, dan anak-anak juga senang mengikuti pembelajarannya karena itu juga termasuk hal baru bagi anak-anak. Dan menurut pandangan saya anak-anak juga lebih mampu menggali dari tujuan, sehingga tujuan itu dapat
sedikit terlaksana daripada sebelum-sebelumnya. Ya, dengan PBL itu ya, Iya, tentunya ya. dengan PBL. Baik, Bu Atul. Kalau saya berikan rentang skala dari 1 sampai 10 kira-kira dari pembelajaran tadi, Bu Atul sekarang sudah pada posisi berapa? Mungkin 8 Pak. Wah, hebat sekali ya Bu Atul. Iya. Tinggal 2 lagi mungkin sudah 10 ya. Iya, insya Oke. Allah, Pak. Bisa ditingkatkan ke depannya. Iya. Kalau menurut Bu Atul sendiri tadi dalam pembelajaran tadi menilai Bu Atul sendiri performanya sudah gimana? Sudah berhasil atau masih kurang atau gimana? Perlu ditingkatkan lagi Pak. Oke. Ya, Di masih- tingkatnya yang apanya Bu Atul? Mungkin semuanya Pak perlu ditingkatkan Iya. lagi. Maksud sayanya masih tahap belajar Pak. Iya. Sehingga anak-anak bisa lebih senang lagi ya. Ya senang lagi, jadi Iya. pembelajarannya lebih menarik bagi anak-anak sehingga tujuan yang ingin dicapai lebih maksimal lagi. Oke. Berarti nanti kalau anak-anak mau senang, Bu Atul juga perlu strategi atau media. Iya. Kira-kira media apa atau strategi apa yang Bu Atul kembangkan untuk anak-anak itu biar senang? Kalau kemarin itu saya menggunakannya medianya masih sebatas video Pak. Nah, Iya. untuk strategi pembelajarannya saya di sana menggunakan diskusi kelompok, Iya. ada apa namanya? Maju ke depan. Presentasi. Presentasi. Ya, kerja kelompok, Iya. ya. Oh iya. Iya. Tapi presentasinya anak-anak seneng itu juga. Anak-anak senang Iya. mengikuti presentasi, anak-anak Oke. juga belajar untuk maju ke depan itu suatu hal yang sangat luar biasa Iya. untuk berani tampil di depan kelas. Oke. Itu pas waktu diskusi itu semua anak bisa ikut diskusi atau sebagian aja? Kebanyakan Pak 70% anak-anak Sudah mampu berdiskusi. berdiskusi. Oke. Ada beberapa anak yang mungkin tipenya pemalu, jadi kurang dapat mengeksplor gagasannya iya. teman-temannya. Oke, Bu Atul, mungkin untuk mengeksplor itu apa inspirasi dari atau metode dari Bu Atul untuk membuat anak itu lebih tertarik? Mungkin saya akan itu Pak mengelompokkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, jadi sama-sama setipe dengan satu kelompoknya, jadi Oh iya ya. kamu mengurangi rasa malu. Dan saya akan memberikan semangat untuk berdiskusi, tidak ada salahnya untuk menyampaikan pendapat. Oke. Oke, Bu Atul, mungkin cukup sekian percakapan kita. Tapi ada satu lagi mungkin kesimpulan apa dari percakapan ini atau pembelajaran yang tadi yang Bu Atul sudah lakukan itu yang kira-kira bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya mungkin dalam pelaksanaan dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi ini sangat penting bagi guru untuk membuat pembelajaran semenarik mungkin sehingga anak-anak tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan itu, dengan harapan tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan maksimal. Oke, Bu Atul. Berarti Bu Atul lebih mantap kalau ada pra-observasi, observasi dan Iya. pasca observasi seperti ini ya. Sehingga mungkin guru dapat menyiapkan dan untuk guru dapat juga mengatasi mungkin kendala-kendala yang akan dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sudah menyiapkan terlebih dahulu, Pak. Oke, Bu Atul, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas yang sudah kita lakukan ini. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.